Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, di sini saya perawat Niken yang akan menemani Mbak untuk hari ini. Nah, untuk mengecek identitas, Mbak tolong sebutkan nama dan usianya ya Mbak ya. Nama Diva, umur 15 tahun. Baik, dengan Mbak Diva usianya 15 tahun. Nah, saya mendapatkan info dari Ibu Mbak Diva bahwasanya Mbak Diva itu dalam kondisi merokok ya Mbak ya, dan ingin dan ada niatan untuk berhenti merokok. Benar seperti itu ya Mbak ya. Jadi tujuan saya ke sini, saya akan melakukan terapi pemberhentian merokok ya Mbak ya. Nanti saya akan mengedukasi Mbak Diva, yaitu nanti saya akan memberikan tentang pengertian dan juga pemahaman tentang Mbak Diva tentang bahaya, apa itu bahaya merokok. Nah seperti itu ya Mbak ya. Nah prosedurnya nanti Mbak Diva cukup duduk dengan posisi yang nyaman, kemudian saya akan menjelaskan tentang rangkaian seputar tentang merokok ya Mbak ya. Bagaimana Mbak Diva, apakah Mbak Diva sudah mengerti? Mengerti. Apakah sudah jelas? Jelas. Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Tidak. Baik ya Mbak ya, untuk terapi ini nanti waktunya kurang lebih 10-15 menit ya Mbak ya. Langsung saja kita mulai. Ini saya membuat leaflet ya Mbak ya. Mbak Diva, untuk merokoknya itu sudah lama Mbak? Lama. Kapan Mbak itu? Dimulai dari sejak maksudnya pergaulan atau gimana? Pergaulan. Saat apa Mbak? Biasanya Saat nongkrong. bersama teman-teman Mbak Diva. Iya. Baik ya Mbak ya. Mbak Diva apa sering dimarahin sama orang tua misal ketahuan? Oh berarti Mbak Diva misal merokok gitu juga dimarahin sama orang tua ya? Tapi tetap nekat merokok gitu? Iya. Sebelumnya Mbak Diva udah tahu apa belum tentang bahaya merokok? Belum. Mungkin karena Mbak Diva masih 15 tahun ya Mbak ya, jadi sekedar mungkin pemahamannya baru sedikit ya Mbak ya. Nah, alasan apa Mbak Diva kok mempunyai niatan ingin berhenti merokok? Karena dulunya sering sesat dan juga batuk-batuk. Oh begitu ya Mbak ya. Nah itu mungkin merupakan salah satu dari efek samping si rokok itu ya Mbak ya. Nah jadi di sini saya akan melakukan terapi yaitu tentang pemberhentian merokok ya Mbak ya, yang bertujuan agar Mbak Diva bisa berhenti merokok. Nah untuk prosedurnya nanti Mbak Diva cukup duduk dengan posisi yang nyaman, kemudian saya akan melakukan terapi ini. Nah sebelumnya Mbak Diva merokok itu ya Mbak ya bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit yang mematikan ya Mbak ya, berbagai jenis penyakit yang membahayakan. Mbak Diva, di dalam rokok itu terdapat kandungan ataupun zat yang sangat bahaya ya Mbak ya, yang dapat merusak organ tubuh. Nah Mbak Diva mengeluhkan batuk dan sesak, mungkin itu merupakan salah satu efek dari si rokok itu ya Mbak ya. Nah kemudian biasanya bagi si perokok itu tuh timbul beberapa hal ya Mbak ya, misalnya gigi mulai menguning, itu disebabkan karena nikotin, dan juga kuku-kuku ini bisa kotor, juga disebabkan oleh si nikotin tersebut. Nah kemudian ditandai juga sering batuk-batuk bisa Mbak, dan juga mulut dan juga nafas itu baunya bau rokok. Nah seperti itu. Nah untuk penyakit-penyakitnya ya Mbak ya, diantaranya kanker, juga serangan jantung. Masa iya Mbak Diva masih muda, apa nggak takut jika kena? Ya semoga ya karena Mbak Diva sudah mempunyai tekatan yang baik, mudah-mudahan Mbak Diva bisa lepas dari rokoknya ya Mbak ya. Nah ini ada leaflet, Mbak Diva bisa baca nanti ya Mbak ya. Mbak Diva bisa buat pedoman ya Mbak ya. Di sini ada penjelasan secara rinci tentang rokok itu apa, kandungannya itu apa. Mbak Diva bisa baca ya Mbak ya. Baik, Mbak Diva, jadi merokok itu gampang ya Mbak ya, berhenti merokok itu gampang. Mbak Diva cukup mempunyai pertama itu niat Mbak, niatnya itu harus ditekadkan banget. Terus kemudian Mbak Diva harus benar-benar yakin bahwasanya Mbak Diva bisa berhenti merokok. Mbak Diva juga harus berpikir orang tua Mbak Diva mempunyai keinginan Mbak Diva bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah kemudian Mbak Diva bisa membiasakan, kan biasanya Mbak Diva saat merokok itu Mbak Diva bisa menggantinya dengan mengunyah permen ya Mbak ya. Kemudian Mbak Diva juga bisa melakukan aktivitas yang padat, atau Mbak Diva biasanya mempunyai hobi ataupun ekstrakuler apa, nah seperti itu Mbak Diva bisa melakukannya ya Mbak ya.
Nah seperti itu arahan dari saya Mbak ya, semoga bermanfaat. Bagaimana Mbak Diva, apakah sudah jelas? Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Tidak. Jika tidak ada, saya mohon izin terlebih dahulu ya Mbak ya. Nanti apabila Mbak Diva membutuhkan bantuan saya, Mbak Diva bisa menghubungi saya. Terima kasih ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.